Buku. Nah, sebelum Bu Ayu belajar lebih lanjut, coba Bu Ayu pengen tahu, kalian masih ingat nggak? Kalau masalah ini negara-negara di Asia Tenggara itu ada berapa jumlahnya? Belum ngecas. Iya, ada berapa kan negara-negara di Asia Tenggara? Lu masih buka 11 ya, 11. Kalau yang terdaftar atau sudah masuk ke organisasi ASEAN ada berapa negara? 10. 10. Negara apa yang masih belum bergabung di ASEAN? Timur Leste. Negara Timur Leste, benar. Negara mana saja yang termasuk negara kepulauan? Indonesia. Indonesia. Oh, kok Laos sih? Ayo, Indonesia. Indonesia, kemudian yang dekat lagi dengan Indonesia. Brunei. Ya, Brunei ya. Kemudian Singapura. Filipina, Singapura, dan Malaysia sebelah timur ya, Malaysia Timur. Oke. Nah, sekarang yang berbentuk semenanjung. Apa saja? Semenanjung. Yang lain berarti. Laos, Vietnam, Laos, Thailand. Terus Kamboja. Ya. Itu merupakan Myanmar. Itu termasuk di negara yang bentuknya semenanjung. Sekarang masih ingat enggak kalau julukan negara kalau yang dijuluki sebagai lumbung padi itu negara mana? Yang banyak menghasilkan padi. Negara yang dijuluki sebagai mana? Thailand. Pinter. Negara lumbung padinya ASEAN itu adalah Thailand. Negara terluas di ASEAN? Indonesia. Kebalikannya, yang paling kecil. Timur Leste. Yang paling kecil, bukan Timur Leste. Bukan Laos, yang paling kecil. Dan yang paling maju. Singapura. Benar, Singapura ya. Negara satu-satunya negara yang tidak memiliki laut. Laos. Di Asia Tenggara ya. Nah, pintar. Sekarang kita akan bahas tentang kondisi politiknya ya. Ibu kotanya mana, mata uangnya apa, bentuk pemerintahannya bagaimana. Sebelumnya ini Bu Ayu suaranya jelas? Jelas. Nggak putus-putus ya? Enggak. Oke. Kalian bisa menyimak videonya ini ya. Kalian kan sudah baca bukunya. Nah, kalau Bu Ayu tunjukkan dalam bentuk videonya. Biar nggak bosan, baca aja ya. Sudah terlihat layarnya Bu Ayu? Belum. Ya Bu, sudah. Oke.
negara dan kepala pemerintahan adalah presiden. 17 Agustus 1945, bahasa resmi Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mata uang rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Indonesia mempunyai dan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau kepala negara Indonesia adalah presiden. Siapa presiden kita saat ini? Joko Widodo. Iya, Joko. Kalau presiden pertamanya, masih ingat? Soekarno. Pinter, Soekarno. Ibu kota negara kita adalah DKI Jakarta. Sampai nanti kalau ditanya, ibu kota negara Indonesia apa? Nggak tahu ya. Ibu kota negara Indonesia adalah DKI Jakarta. Mata uang kita adalah rupiah ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dari negara kita. Nah, sekarang kita belajar tentang negara tetangga. Negara yang kedua adalah Brunei Darussalam. Darussalam memiliki kota Bandar Sri Begawan. Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Bahasa resmi Melayu. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan dan mata uang dolar Brunei. Anak-anak, Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasihat Kesultanan. Negara Brunei bertetangga dengan Indonesia karena negara ini terletak di Pulau Kalimantan dan bagian utara. Oke. Nah, negara Brunei itu bentuknya kerajaan ya. Jadi kalau kita tadi kan bentuknya republik, kalau yang di Brunei ini adalah masih kerajaan. Nah, kepala negaranya adalah seorang sultan ya. Kemudian hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Berarti duluan mana merdekanya antara Indonesia dengan Brunei? Brunei. Kalau kita merdekanya tahun berapa? 1945. 45. Duluan mana 1945 dengan 1984? 1945. Berarti duluan negara kita apa? Negara Brunei merdekanya? Negara kita. Negara Indonesia. Kita lebih duluan merdeka. Nah, di Brunei itu lagu kebangsaannya itu nih, Allah pelihara Sultan. Di sana itu Islamnya kental banget ya. Dan di sana itu Muslim di sana itu pakaiannya masih sopan-sopan gitu, panjang-panjang. Jilbabnya juga nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Kalau di sini kan sudah terkontaminasi sama budaya barat ya. Kalau di sana itu masih sangat apa ya? Islamnya masih sangat lurus gitu. Sampai lagunya saja, lagu kebangsaannya bertemakan Islam ya. Sudah ikut budaya barat. Kenapa lu? Mengikut budaya barat bisa, Bu. Iya, kita sudah memasukkan budaya-budaya barat. Nah, diingat-ingat ya, kalau Brunei ini bentuk pemerintahannya itu berupa kerajaan, ya, berupa kerajaan. Kalau Indonesia bentuknya republik. Nanti di ASEAN ini ada beberapa yang bentuknya republik, ada beberapa yang bentuknya kerajaan. Oke, kita lanjut. Negara yang ketiga adalah Singapura. Memiliki ibu kota Singapura, kepala negara presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Bahasa resmi Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil.
Lagu kebangsaan, majulah Singapura. Mata uang, dolar Singapura. Singapura merupakan anggota negara persemakmuran atau Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni kekuasaan Inggris. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa ada seorang Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Dan nama Perdana Menteri tersebut adalah Lee Kuan Yew. Oke. Kalau Singapura ini masih seperti negara kita ya, bentuk pemerintahannya adalah berupa republik. Ya, kalau kepala negaranya presiden itu berarti negaranya itu apa, bentuk pemerintahannya itu republik. Tapi kalau sultan, raja itu bentuknya kerajaan ya. Nah, kalau Singapura adalah bentuk pemerintahannya republik. Kemudian merdeka pada tahun 1965. Bahasa di sana ada macam-macam. Kalau di Indonesia kan hanya satu bahasa resminya yaitu Indonesia. Kalau di sana karena ada berbagai ras, maka ada Melayu, ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan Mandarin dan Tamil. Lagunya Majulah Singapura. Nah, mata uangnya adalah dolar Singapura. Perdana Menteri yang membawa Singapura semaju saat ini adalah Lee Kuan Yew. Ya, dia yang berjasa sehingga membuat Singapura itu menjadi negara maju di negara-negara ASEAN. Jadi yang paling maju adalah negara Singapura ini. Yang berjasa adalah ini Lee Kuan Yew ini, ya. Nah, ini yang paling terkenal di sana ya, ikonnya adalah patung kepala singa. Biasanya kalau ke Singapura pasti nggak lupa untuk berfoto di sini. Ada air mancurnya, Bu. Iya, di sini ada air mancurnya loh, mancur dari mulutnya ini ya. Oke, lanjut. Negara keempat adalah Malaysia. Memiliki ibu kota Kuala Lumpur. Kepala negara yang di-Pertuan Agong. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Bahasa resmi Melayu. Lagu kebangsaan negaraku dan mata uang ringgit Malaysia. Malaysia merupakan negara kerajaan yang berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan di negara Malaysia dijalankan oleh seorang Perdana Menteri yang dibantu oleh parlemen. Nah, kalau Malaysia ini bentuknya adalah kerajaan ya, kepala negaranya itu disebut yang di-Pertuan Agungkan. Kemudian Malaysia merdekanya baru tahun 1957. Bahasa resmi di sana adalah bahasa Melayu ya. Kalau nggak tahu bahasa Melayu bisa lihat di situ ya. Kemudian mata uangnya ringgit di sana. Insya Allah kalian sudah familiar nih kalau masalah mata uangnya. Kita lanjut ya ke negara lainnya. Nama lain negara Malaysia adalah negeri jiran ya. Indonesia. Negara yang kelima adalah Myanmar. Kita naik jauh. Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah presiden. Hari kemerdekaan. Kalau presiden berarti dia bentuk pemerintahannya apa? Berupa republik. Iya. 4 Januari 1948. Bahasa resmi Myanmar. Lagu kebangsaan Tada Mangkei. Mata uang Kyat. Dahulu Myanmar dikenal dengan nama Burma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik
yang dikepalai oleh seorang presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Oke. Ini itu ya, merdeka setelah kita 3 tahun setelah kita ya, ini 45 negara Myanmar. Mata uangnya kyat. Dulu namanya adalah Burma. Oke. Nah, kalau di Myanmar itu biasanya terkenal sebutannya adalah dengan negara 1000 pagoda. Ya. Di Indonesia juga ada, Bu. Di Pantai Ria itu, Bu. Ken Park. Ya. Ada patung Dewi Julukan negara ini adalah negeri pagoda emas atau negeri 1000 pagoda. Nah, ya, yang seperti Negara dikatakan tadi. Yakni Thailand. Thailand kota di Bangkok. Kepala negara, raja, kepala pemerintahan, perdana menteri. Bahasa resmi Thai, Tan, Reng, Chat, Thai. Mata uang. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh Raja. Seperti kita ketahui bahwa Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Nah, ingat-ingat. Satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah ya oleh bangsa asing adalah Thailand. Ya, kalau semuanya yang lain yang ada di ASEAN itu sudah pernah dijajah. Apa Indonesia pernah dijajah, Malaysia juga dulunya dijajah. Laos dan yang lain juga dijajah. Kalau Thailand ini negara yang tidak pernah dijajah, makanya namanya adalah Thailand, yang artinya tanah kebebasan karena dia nggak dijajah. Nah, ibu kotanya Bangkok. Kota Thailand ini adalah negara Thailand ini adalah negara yang dijadikan waktu mendirikan ASEAN ya. Jadi ASEAN itu didirikan di Bangkok ya, di ibu kotanya Thailand. Kepala negaranya adalah seorang raja. Kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Bahasa resminya adalah Thai, tapi jangan diplesetkan ya. Thai. Lagu bangsaannya lengkap Thai dan mata uangnya adalah baht. Ayo lanjutkan ke negara lainnya. Thailand memiliki julukan yang disebut sebagai negeri gajah putih. Nah, ingat-ingat. Biasanya kalau ada saudara kalian atau apa keluarganya yang ke Thailand, oleh-olehnya pasti kebanyakan gantungannya bentuknya gajah. Ya, terus juga banyak yang gajah karena negara Thailand ini dijuluki sebagai negara gajah putih, ya. Gajah dalam bahasa Thailand sebagai cak. Negara ketujuh adalah Laos. Laos ibu kota Vientiane, kepala negara presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Laos pemerintah pada 19 Juli 1949. Laos lagu kebangsaan Peng Sat Lau dan mengatakan Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut atau pantai. Bentuk negaranya adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh negara Prancis. Lalu, berdasarkan Perjanjian Jenewa 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Laos dijuluki sebagai The Landlocked Country atau tanah yang terkunci. Kita memiliki kota Phnom Penh, kepala negara raja, kepala pemerintahan, perdana menteri. Hari kemerdekaan 9 November.
ketiga, bahasa resmi Khmer, lagu kebangsaan Rock Orange, dan mata uang Riau. Pemerintahan Indonesia dijalankan sebagai demokratik parlementer. Hakim majelis memiliki masa jabatan 2 tahun dan masa jabatan rakyat 2 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan seorang Perdana Menteri. Kamboja dijuluki sebagai Hell on Earth yang berarti neraka dunia. Serem ya julukannya, neraka dunia. Negara ke-9 adalah Vietnam. Vietnam beribu kota di Hanoi, negara presiden kepala pemerintahan perdana bahasa resmi Vietnam adalah pemerintahan dan mata uang dong. Negara Vietnam bentuk negara republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Negara Vietnam dijuluki sebagai The Golden Star yang berarti bintang emas. Negara ke-10 adalah Filipina adalah Manila. Kepala negara dan kepala pemerintahan Kenegaraan Pacuki, bahasa resmi Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan Jepang Inilang, mata uang peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Filipina merupakan negara lumbung padi karena terkenal dengan pertanian padi yang ada di bukit. Benar. Ini Thailand ya yang lumbung padi. Nah, anak-anak, Nah, biar nggak ngantuk, diingat-ingat lagi. Yang negara bentuknya itu republik seperti negara kita, negara mana saja? Nah, negara mananya? Nara? Negara mana saja yang bentuknya itu republik selain Indonesia? Kemudian Brunei, Laos, Indonesia, Laos, kemudian Brunei. Myanmar. Brunei masa? Brunei bukan republik pun Brunei nak. Brunei bukan republik. Indonesia, Singapura, kemudian Laos, ya, Myanmar, Filipina, dan Filipina. Jadi ada 5. Indonesia, Singapura, kemudian Laos, Myanmar, dan Filipina. Nah, berarti yang sisanya yang 5 adalah bentuknya kerajaan. Oke, coba dibuka halaman 24. Cepet-cepetan ya, Bu Ayu tanyanya ya. Jadi sudah dibahas. Oke, kameranya silakan dinyalakan. Jreng. Yang kelihatan tidur Bu Ayu tanya. 1, 2, 3. Oke. Ngantuk. Nah, biar nggak ngantuk, boleh berdiri dulu. Ajak rame-rame, Ra. Direnggangkan. Oke. Coba cepet-cepetan dari tadi yang sudah dirangkumkan Bu Ayu, ada 5 negara republik, 5 negara kerajaan. Coba.
Konita. Laos, Republik atau sudah diisi ya. Oh, punyanya Mbak Tina ini. Mbak Tina boleh ditutup biar temannya nggak nyontek. Coba yang lain. Konsa, Laos termasuk Republik apa kerajaan? Republik. Pinter, boleh ditarik garis ke Republik ya. Lagi, coba. Aziz, ingat nggak Singapura termasuk Republik apa kerajaan? Singapura termasuk. Ayo, yang lain bener nggak? Singapura kerajaan? Republik. Wong harusan Bu Ayu lo bilang. Republik, nggak apa-apa, yang penting berani. Malaysia coba. Loli, Malaysia termasuk kerajaan apa republik? Republik. Malaysia Republik, bener tak salah? Kerajaan, kalau Malaysia itu nak. Lanjut ke coba Safa, Kamboja. Kamboja termasuk republik apa kerajaan? Kamboja republik apa kerajaan ya? Wanita sudah mencoba memberikan kode. Tadi kan Bu Ai sudah bilang ada 5 yang bentuknya republik seperti negara kita. Nah, apakah Kamboja termasuk? Ya. Yang kerajaan apa republik? Waktunya habis, dilanjut oleh Anya. Kamboja? Kerajaan. Lanjut ke Vietnam. Novi, Vietnam. Vietnam, kenapa masih buka-buka? Ayo Vietnam. Apa nggak kedengaran suaranya? Republik? Apa no? Oke, bisa diulangi nak suaranya? Republik, Bu. Republik, benar apa salah yang lainnya? Yang benar adalah kerajaan. Lanjut ke Konsa, Myanmar. Republik. Pinter, Myanmar Republik. Thailand coba Ben, Thailand. Thailand adalah 3, 2, 1, tet. Waktunya habis. Coba Nasya, Thailand. Thailand. 3, 2, 1. Republik Thailand. Benar atau salah? Salah. Nah, yang benar adalah kerajaan. Brunei coba. Brunei adalah Rama. Brunei. Kerajaan. Yang lain benar atau salah? Betul. Aduh, kalau ini nggak tahu, sungguh terlalu ini. Coba Bu Ayu tanya ke
ke siapa ya? Ke Abil. Abil, mana Abil? Nah, Abil Indonesia termasuk republik apa kerajaan? Republik, Bu. Republik. Bu, jaringanku jelek kali, Bu. Oh, Ben, paketannya sudah mau habis paling itu, Ben. Indonesia Republik ya. Bu, aku masih Kamboja sama Indonesia, Bu. Kenapa, Nak? Kenapa, Ben? Apa, Ben? Pas ngomong. Oke, terakhir Filipina. Coba Filipina adalah apa ya yang belum ya? Mandala. Ya, Bu. Iya, coba Filipina termasuk apa? Republik apa kerajaan? Jeng. Kerajaan, Bu. Kerajaan, benar tak salah. Nah, Filipina adalah Republik. Republik sayangku. Jadi diingat-ingat, ada 5 negara yang seperti negara kita. Bentuknya republik, yaitu Indonesia, kemudian Singapura, Laos, Myanmar, dan terakhir Filipina. Diingat-ingat. Nah, selain itu berarti bentuknya adalah kerajaan. Sampai diingat-ingat yang republik aja, nanti sisanya tinggal kerajaan. Jangan diingat-ingat semua, nanti pusing ya. Ingat-ingat yang republik aja sampai hafalkan. Yang lain berarti kerajaan, gitu ya. Coba disebutkan lagi yang bentuknya republik, negara apa saja? Indonesia. Laos. Benar. Singapura. Filipina. Filipina, benar. Filipina dan Myanmar. Oke. Yes. Materi kita, kalau yang di nomor 2, itu kan sampean tinggal memindahkan informasi yang tadi saja. Pokoknya sampean ngerti itu benderanya negara mana ya. Oke. Kalau begitu, Konita sudah lengkap. Konita bukunya Mbak Tina. Nah, kalau bisa itu dihapus aja Konita, biar Konita bisa mencari sendiri. Ya. Oke, kalau begitu Bu Ayu lanjutkan ke bahasa Indonesia ya. Ya. Oke, ke bahasa Indonesia. Besok kita akan waktunya IPS selanjutnya kita akan membahas tentang bunga nasional dari negara-negara ASEAN ya. Bunga nasionalnya, faunanya, floranya. Oke, sekarang yang bahasa Indonesia kemarin sudah disuruh Bu Ayu mempelajari halaman 8, 9, dan 10. Oke, bahasa Indonesia ya. Nah, kemarin sampean sudah belajar mencari kalimat utama dan ide pokok. Sudah paham apa masih bingung? Biasanya itu gampang-gampang susah. IPS ada tugas, Bu. Iya, ada. Ada, nanti Bu Ayu kirimkan ya tugasnya. Nanti Bu Ayu kirimkan tugasnya halaman berapa ya IPS. Oke. Sekarang bahasa Indonesia ya, Nasya ya. Ya. Oke, bahasa Indonesia bisa dibuka halaman 8, 9, dan 10. Nah, selain mencari ide pokok dengan cara membaca teks, kami juga bisa mencari ide pokok itu dari bacaan yang telah dibacakan oleh guru. Nah, bagaimana cara mencari ide pokok dan simpulan dari teks yang dibacakan?
Oh, Konita. Oh iya, maaf kalau begitu. Berarti Konita pinter belajarnya. Belajarnya sudah diisi sendiri. Oh, maaf. Oke, pinter sekali Konita. Maaf ya. Oke. Nah, untuk mencari ide pokok dan simpulan dari bacaan yang dibacakan guru, yang harus sampai lakukan adalah harus mendengarkan. Kalau sampai nggak mendengarkan dengan seksama yang dibacakan oleh guru, maka sampai akan tertinggal, ya. Harus mendengarkan. Kemudian, ketika dibacakan, sampai juga harus sudah menentukan topik dan ide apa yang dibacakan oleh guru itu, ya. Yang ketiga, catatlah kalau ada informasi-informasi penting, sampai catat, ya. Dan yang keempat, tentukan simpulan dengan yang sesuai dengan isi teks. Setelah sampai menemukan informasi-informasi yang penting, sampean gabungkan menjadi kesimpulan. Nah, kalian bisa menuliskan kembali isi teks dengan menggunakan bahasa yang baku, ya. Nah, coba di halaman 9 kita akan mencoba. Bu Ayu mau mencari tahu seberapa paham kalian. Oh iya, Konita. Oke, nah, pas bisa dibuka halaman 9 ya, bahasa Indonesianya. Yang masih belum punya buku, boleh lihat di layarnya Bu Ayu. Nah, kita cari bareng-bareng ya. Sudah terlihat di layarnya sampean? Sudah. Oke. Oh, ada yang belum. Kalau belum, ini masih loading biasanya. Nah, kita cari kalimat utamanya dulu. Jadi sampean kalau mencari ide pokok, sampean harus mencari kalimat utamanya dulu. Oke. Ini bacaannya judulnya adalah Cagar Alam Jatuh menjadi rumah baru bagi orang hutan Sumatera. Kita tahu bahwa orang hutan ini merupakan hewan yang harus dilindungi karena jumlahnya sudah tidak banyak lagi, termasuk dalam hewan langka, ya. Oke, paragraf pertama. Paragraf pertama, coba pada awal tahun 2011, Cagar Alam Jatuh ditetapkan sebagai tempat reintroduksi atau tempat pengenalan habitat asli orang hutan. Cagar Alam Jatuh memiliki luas 8.000 hektar dan terletak di Aceh. Kawasan ini merupakan tempat yang cocok bagi orang hutan karena sumber makanannya melimpah, daya dukung habitat memadai, dan tidak adanya populasi orang hutan liar. Nah, ada yang berani menjawab kira-kira kalimat utamanya ada di mana? Apa di awal, apa di tengah, apa di akhir, atau campuran? Yo, kira-kira. Dari ciri-ciri yang kemarin Bu Ayu sampaikan, kalau ada pengulangan kata, ada kata ini, ada kata itu, kemudian adanya berarti mengarah kepada kalimat di depannya. Berarti kalau dari ciri-ciri itu, kalimat utamanya ada di depan, di tengah, di belakang, atau campuran? Di depan. Awal. Di awal, di depan, pinter. Kalau paragrafnya itu ada di awal, di depan, maka disebut paragraf deduktif. Dicatat di bukunya biar nggak lupa. Depan berarti deduktif. Deduktif berarti kalimat utamanya ada di depan. Ya. Kalimat utamanya ada di depan, berarti disebut paragraf deduktif. Oke, berarti paragraf pertama, kalimat utamanya adalah ini. Pada awal tahun 2011, Cagar Alam Jatuh ditetapkan sebagai ini sampai titik ya.
Apa cirinya? Cirinya ada pengulangan kata. Nah, ini loh, ada pengulangan kata cagar alam, jantung. Ini kan sudah mengulang kata di sini. Oh, ini sudah ada, ya kan? Ada pengulangan kata sehingga kalimat utamanya adalah terletak di depan. Oke. Nah, kalimat utamanya sudah ketemu. Sekarang ide pokoknya. Ide pokok kemarin kan bisa diambil dari kalimat utama atau bisa dihilangkan beberapa kata yang ada di kalimat utamanya. Dirangkum, dipadatkan, dicari intinya. Oh, adzan ya? Oke, oh ya adzan. Kalau adzan kita break sebentar ya. Oke, kalian bisa mendengarkan adzan dulu. Ya, soalnya orang ini. Sama itu buat pembelajaran atau kita Bu. Lah ngone ya, soalnya ini. Makanya apa yang dibilang jadi mereka jadi kalau pelatihan ya diri paling itu lolos ada Bu Semua apa Ibu?
masih uang ngomong bareng. Ya terus berapa itu ya? Lain muncul nang tinggi ini ya. Sekarang WA fitur terbaru ya. Jadi kalau mau ngirim, kita ngirim gambar, itu bisa disetting. Baik kita. Iya Bu, tulisannya trouble. Trouble. Iya, trouble. W-nya Ya, selesai adanya. Silakan berdoa dulu. Saya lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Sampean ini kan di halaman 10, kolomnya cuma kecil sekali, ya. Sampean bisa tulis di buku tulisnya aja, biar lebih luas. Nah, lanjut ya. Kalimat utamanya adalah pada awal tahun 2011, Cagar Alam Jantung ditetapkan sebagai tempat reintroduksi atau tempat pengenalan habitat asli orang hutan. Nah, sekarang ide pokoknya apa ya? Tempat pengenalan asli orang hutan di Cagar Alam Indonesia berada di Aceh, yaitu Cagar Alam Jantung. Ditetapkan sebagai tempat reproduksi atau tempat pengenalan data asli orang hutan. Oke, boleh. Jadi boleh ini dari sini ya. Cagar Alam Jantung adalah tempat reintroduksi orang hutan. Boleh seperti itu ya. Kalau pengen secara singkat, pokoknya ngambilnya dari sini, dari kalimat utamanya. Cagar Alam Jantung adalah tempat reintroduksi habitat asli orang hutan. Kita catat di buku tulis ya, Bu ya. Iya, karena di situ sempit sekali. mulai mencari Ide pokoknya ya. Masya Allah.
ide pokoknya ya. Boleh bantu nulis. Boleh pakai bahasa kalian sendiri karena ide pokok nggak harus sama. Yang penting intinya ya. Cagar alam jantung dijadikan reproduksi orang. Nah, sekarang oke, sudah. Yang paragraf kedua sekarang. Sebanyak 109 orang sebanyak 109 orang utan telah dilepaskan di cagar alam Janto dengan tujuan membentuk populasi orang utan yang mandiri. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA di Aceh, Sabto Aji Prabowo mengatakan bahwa sejauh ini reintroduksi orang utan terlahir dari induk yang dilepaskan pada tahun 2011. Nah, kira-kira ide pokoknya ada di mana? Ada di mana? Yuk, siapa yang tahu? Di depan, di tengah, atau di belakang? Di depan. Nah, ini. Oke, sebanyak ini ya. Sampai titik. Sampai ini. Oke. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utamanya, sekarang yang ide pokoknya. Kira-kira ini tentang apa? Tujuan orang utan dilepas liarkan di cagar alam Janto yaitu untuk berkembang biak. Boleh. Oke, boleh, Anya. Anya boleh dituliskan di kolom chatnya biar bisa dibaca teman-teman. Sebentar. Ide pokok itu boleh kalimatnya sama seperti kalimat utama. Boleh sampean padatkan lagi dari kalimat utama, ya. Yang penting intinya sama. Apa sudah? Kok Sudahnya. sudah? Nah, kalian bisa membuka chatnya. Nah, itu. Tujuan orang utan dilepas liarkan di cagar alam Janto yaitu untuk berkembang biak. Kelihatan nggak chatnya yang dibuka ini sama Bu Ayu? Lanjut ya. Di paragraf 3, coba sekarang Bu Ayu pengen yang lainnya yang mencoba menjawab. Di paragraf ketiga, meskipun begitu, hingga saat ini masih banyak penduduk yang menangkap orang hutan untuk dijadikan hewan peliharaan. Pihak PKSDA mengatakan bahwa masyarakat yang menangkap, membunuh, memperdagangkan atau memiliki orang hutan di Indonesia telah melakukan perbuatan ilegal. Ya, tentunya akan ada sanksi hukum berupa denda hingga penjara. Semua orang hutan yang ditangkap akan dibawa ke pusat karantina yang dikelola oleh Yayasan Ekosistem Lestari atau YEL melalui program konservasi orang hutan Sumatera di Sibolangit, Sumatera Utara. Nah, paragraf utama di depan, di tengah, atau di belakang? Luna, di mana kalimat utamanya, Lun? Depan, tengah, atau akhir? Depan. Di depan ya. Di depan.
sampai dengan titik ini. Nah, intinya paragraf ini membahas apa? Nomor 3. Aku masih sampai paragraf. Kenapa, Nak? Masih sampai paragraf kedua. Oh, begitu. Enggak apa-apa. Kalau kita baca lagi intinya, meski begitu, hingga saat ini masih banyak penduduk yang menangkap orang utan untuk dijadikan hewan peliharaan. Jadi intinya tentang apa ini? Orang hutan. Banyak penduduk, Tentang itu. banyak penduduk yang menangkap orang Hutan untuk orang dijadikan utan. hewan peliharaan. Iya, boleh sampai sini, boleh dijadikan peliharaan juga boleh. Ya, jadi bahasanya itu bebas kok, Nak. Seperti pokoknya intinya sama, ya. Nah, coba yang keempat. Paragraf keempat. Ya. Paragraf keempat. Ada pada 14 November 2018, BKSDA Aceh bersama YEL SOCP kembali membawa 4 orangutan Sumatera ke pusat reintroduksi orangutan di Cagar Alam Janto. 4 orangutan tersebut merupakan orangutan yang telah disita dari sejumlah tempat. Ini keempatnya telah menjalani proses karantina dan rehabilitasi di Sibolangit. Nah, ini kira-kira di mana kalimat utamanya? Pada 14 November BKSDA kembali menangkap 4 orang utan untuk reintroduksi ke Cagar Alam Janto. Pinter. Ya. Jadi di depan ya, Nak ya, 14 ini sampai dengan titik sini. Nah, intinya tentang apa ini? Apa? Intinya tentang apa paragraf ini? Ide pokoknya. Orang utannya diapakan? Dikembalikan kan ke habitatnya. Jadi paragraf ini adalah tentang pengembalian 4 orang hutan ke tempat rehabilitas. Itu boleh ya. Ini ditandai sama Bu Ayu. Ini di depan ya. Nah, yang terakhir sekarang. Paragraf terakhir. Direktur SOCP Lansingleiton mengatakan bahwa anak orangutan liar biasanya akan hidup bersama induknya hingga usia 8 atau 9 tahun. Menurut Lan, mengembalikan orangutan ke habitat menjadi peristiwa yang istimewa. Hal ini karena beberapa orangutan yang tiba di pusat rehabilitasi mengalami kondisi yang menyedihkan, seperti kekurangan nutrisi, kekurangan cairan tubuh, atau terkena penyakit. Jadi, paragraf utamanya di mana ini? Di depan. Di depan, di tengah atau di belakang kira-kira? Di tengah. Di tengah ini. Menurut
iklan pengembalian orangutan ke habitat menjadi peristiwa yang istimewa. Ini kan tentang pengembaliannya, menceritakan hal itu. Ya, nggak apa-apa. Nanti ditulis setelah Zoom ini ya. Kalau kelamaan di sini nanti kasihan sampean kuotanya. Yang kelima, berarti ide pokoknya apa? Yo, ada yang tahu? Aslinya orang utan kepada induknya adalah peristiwa yang istimewa. Pinter, pinter sekali. Jadi pengembalian orangutan ke habitatnya merupakan peristiwa yang istimewa. Seperti itu ya. Kenapa kok itu? Coba kalian perhatikan. Ini kan ada hal ini. Nah, hal ini itu merujuknya ke depannya ini, nah. Ya. Makanya kalimat utamanya di sini. Ya jadwal. Oke. Ini berarti jadwal. Ada yang masih bingung tentang kalimat utama? Tidak. Inilah ya, semoga paham semuanya ya nak ya. Nah, untuk ide pokoknya bisa sampai ambil dari kalimat utamanya. Boleh plek sama atau boleh sampai hilangkan beberapa katanya ya, sehingga lebih singkat dan jelas. Begitu cara mencari ide pokoknya ya. Sudah di screenshot atau sudah ditulis? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu Bu Ayu tutup dulu ya share screen-nya ya. Safa, sudah dicatat atau sudah di screenshot? Jangan lupa nanti disalin di buku ya nak ya. Oke. Dan juga jangan lupa disalin di bukunya nanti ya. Sambil sampean nanti mencari sendiri ide pokoknya mana, kalimat utamanya, berlatih seperti itu terbiasa ya. Nah, kalau sudah selesai mencatatnya, kalian bisa lanjut ke sholat zuhur, kemudian lanjut ke mengerjakan tugas ya nak ya. Ya, hari ini sudah tidak ada Zoom, jadi sampai bisa lanjut ke pengerjaan tugas. Oke. Nah, kalau begitu Bu Ayu akhiri dulu ya nak ya Zoom hari ini. Ya. Oke. Selamat menjalankan sholat zuhur dan mengerjakan tugasnya. Itu ditawari Konita jajan tuh kacang ya Konita ya. Konita ngiming-ngiming temannya ini. Oke, Bu Ayu akhiri dulu ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu. Dadah.